P21 pertama tentang kasus Jadi narkoba. kasus ganja narkoba waktu itu. Jadi tangkap sendiri, proses sendiri, dan pertama kali penanganan kasus ganja itu. Saya perhatikan di talutnya Ibu Yani DPR ini. Itu ada HP jalan di atas air. HP apa, BB apa namanya? HP BlackBerry. Karena nanti kita sudah tidak ada, atau kita sudah pensiun, kita sudah purna. Yang orang ingat itu kita punya kebaikan itu. Iya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mengundang bintang tamu yang luar biasa. Beliau ini merupakan sesepuhnya Polresta Jayapura Kota. Mohon izin Komandan, terima kasih Komandan sudah berkenan Sama-sama hadir di sini Komandan, izin. Beliau namanya Kompol Purnawirawan Yahya Rumra SH MH. Mohon izin Dan. Komandan itu lahir besar di Papua atau di mana? Saya lahirnya di Kiai Besar, Maluku, Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Komandan ke Papuanya itu tahun berapa Komandan? Saya ke Papua itu pas tibanya itu 19 Juni tahun 96. Tahun 86. Oh 86. Sudah 86. Sekali, berapa tahun itu? Itu Komandan kesini mungkin trans kah atau gimana Komandan? Tidak. Jadi saya ke sini, tiba sini memang dalam rangka mengikuti pendidikan kepolisian. Oh, pendidikan kepolisian. Ya, jadi saya seleksi polisinya itu di Polda Maluku di Ambon. Kemudian setelah lolos seleksi, terus dikirim untuk mengikuti pendidikan kepolisian di SPN Jayapura di waktu itu masih Irian Jaya dulu. Masih Irian Jaya. Irian Jaya. Kenapa nggak di sana aja pendidikannya? Jadi waktu kita pas menjelang selesai seleksi itu, kita sempat tanya-tanya. Kita tahunya pendidikan itu di SPN Paso di Ambon. Terus ada suara selentingan, aduh ini kayaknya kamu tidak pendidikan di Paso. Dia bilang kenapa? KSP-nya itu ada bermasalah. Jadi beliau, jadi pendidikan 1 tahun di SPN Paso langsung dibekukan. Oh sempat pendidikan di sana Komandan? Memang sih ya, sebelum angkatan kita itu, angkatan 4 ke bawahnya itu memang ikut pendidikan di SPN Paso itu. Pas masuk menjelang sempat waktu itu masih ada, kita seleksi itu ada pendidikan sedang berlangsung dan ada pengiriman pendidikan reguler dari Jayapura sini. Ikut pendidikan di SPN Paso itu. Yang saya kenal itu Pak Kaviar. Pak Kaviar yang nanti sampai sini ketemu satu kantor di waktu tugas pertama di sini. Loh, Bapak ini kayak saya pernah lihat di SPN Paso. Lagi sapu-sapu waktu kita lagi tes itu. Dia bilang ya saya pendidikan Bintara di situ. Nah, itu jadi setelah mereka pendidikan keluar, giliran kita ini mau masuk, setelah dinyatakan lolos mau pendidikan situ, tiba-tiba langsung dibekukan. Tidak boleh ada pendidikan selama itu. Karena KSPN ada bermasalah. Kalau nggak salah ada mungkin isu yang kita dengar itu ada keluarganya itu ada terkait dengan masalah G30 SPKI. Dulu kan masih gencar-gencarnya itu. Ini sampul D namanya dia. Kalau kita dulu waktu salah satu syarat tes polisi itu harus ada sampul D itu. Itu. Akhirnya sudah begitu kita pengumuman lulus semua itu dikumpulkan pas hari pemberangkatan, disampaikan bahwa kamu nanti tidak akan pendidikan di Paso, akan dikirim untuk mengikuti pendidikan di SPN SPN BSG di Jayapura Irian Jaya waktu itu. Ternyata betul pas hari dikumpulkan lagi,
pas mau berangkat itu ya ini tiketnya ini tiket Naik Jayapura, kapal ya Komandan? pesawat. Sudah Pesawat pesawat? Garuda, pesawat Garuda. Tahun berapa? Sudah ada pesawat ya Komandan ya? Sudah ada, sedangkan saya mengikuti Jambore Nasional Asia Pasifik tahun 81 di Cibubur itu, Papua ke Cibubur ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Serta Irian Jaya maksudnya zaman itu. Itu kita naik kapal dari Ambon ke kapal Bengawan namanya dulu, pakai kapal besar maksudnya. Belum ada kapal putih waktu itu. Nah itu dari Maluku itu kita dikirim untuk mengikuti pramuka itu pakai kapal, sementara Irian Jaya, pramuka Irian Jaya itu pakai pesawat tiba di Jakarta. Itu tahun 81. 5 tahun kemudian baru saya tiba di sini dengan pesawat Garuda, transit Sorong. Garuda ya Komandan? Garuda, situ. Gimana rasanya Komandan? Dari Maluku sana baru pendidikan di sini Komandan? Ya artinya kita awalnya itu waduh, ini Irian ini seperti apa? Iya. Kan tidak ada bayangan. Iya. Tapi ya saya lucunya waktu tamat SMA itu ada teman-teman tanya, kawan kau mau kemana? Saya bilang ya saya kelihatan saya tidak lanjut kuliah. Karena kesian orang tua hanya bertani, kita adik kakak banyak, kalau saya kuliah membebani adik kakak nanti bisa sekolah. Jadi, tapi kalau nanti tiba-tiba saya dipanggil masuk kampus, terus tiba-tiba saya dikeluarkan lagi, saya sudah senang, saya sudah sarjana. Ya toh? Terus mereka tanya nanti kemana? Saya bilang saya ke Irian Jaya. Spontan itu, saya nanti kamu cari saya di Jayapura nanti kalau kamu cari. Itu masih di SMA kelas 3 mau menjelang ujian itu. Ternyata itu main-main. Hanya sekedar gurauan begitu saja. Tapi ternyata candaan itu jadi kenyataan. Itulah yang orang bilang hati-hati berbicara. Faktanya setelah bahasa itu keluar, tiba-tiba saya lulus PMDK. Apa itu Komandan? PMDK itu seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes. Jadi nilai-nilai pusat, bukan nilai-nilai lokal. Ada nilai lokal, ada nilai ujian yang dinilai oleh. Dan kita angkatan pertama PMDK itu. Sudah ada nilai yang terpusat. Ya terpusat zaman itu. Ini nilainya tidak banyak. Angka itu paling 0, berapa? Tidak sampai 10 itu angka itu. Nah, Kabupaten Maluku Tenggara itu ada 6 yang lolos masuk Unpati tanpa tes, salah satunya saya. Ya saya bahasa tadi itu sama. Ya begitu lolos, terus saya berangkat pergi kuliah di Ambon. Pas penerimaan polisi semester pertama itu. Iya. Pas masuk mid semester ada seleksi polisi, ada teman ajak kita tes polisi siapa yang bisa lulus. Ayo kita pergi daftar sudah. Pergi daftar, ikut seleksi. Saya sudah ke kampus itu, Unpad itu, Fakultas Perikanan waktu itu. Nah, akhirnya, ya tiba-tiba kaget. Nama setelah lulus dikirim ke Papua, ke Irian Jaya jam waktu itu. Saya omongan saya dulu di teman-teman di SMA kok kenapa bisa jadi kenyataan semua. Nah itu yang bawa saya sampai ke Papua waktu itu seperti itu ceritanya. Gitu. Berarti Komandan sudah sempat kuliah ya Komandan ya? Sudah, 1 semester pas masuk MIT. Iya. Nah, gitu. Terpaksa putus kuliah dan putus kuliah. Saya tidak, jadi sudah jalan tugas tidak kuliah lagi hilang. Saya langsung jalani tugas kepolisian saya. Siap. Gitu. Terus Komandan lulusnya kalau kepolisian tahun berapa? Jadi pendidikan itu bulan Juni tahun 86 pendidikan. Kemudian selesainya itu tanggal 23 Maret tahun 87. Waktu itu orang pendidikan itu harusnya 9 bulan. Tapi kita tidak sampai karena sudah masuk masa pemilu waktu itu. Akhirnya dipercepat 8 bulan sekian saja sudah selesai. Karena sudah masuk masa tenang, jadi tidak tembak-tembakan, jadi agak enak lah kita pilihkan. Padahal sebelumnya itu OD. Itu. Zaman Komandan gimana kondisi kota Jayapura Komandan? Jauh sekali. Kota Raja itu dari
Cigombong sampai ke sana itu masih rawa-rawa, gedung DPR itu masih rawa-rawa semua itu. Padahal sekarang paling padat ya komandan ya. Padahal sekarang Oh, berarti luar apa biasa. itu Masih rawa. Itu di rumah makan Sendok Garpu itu ada kok, itu rawa itu buaya bermain-main situ. Oh, masih ada buaya, Om? Masih di situ. Sekarang paling padat sekarang. Padat ya, ya, luar biasa padatnya itu tahun saya pertama tiba di apa namanya di kota Jayapura. di Jayapura zaman itu. Gedung yang paling megah itu ya kantor gubernur, GOR, itu saja. Belum ada hotel, tidak ada hotel di kota itu. Komandan izin itu di tahun itu tuh Jayapura sudah termasuk rawan tidak? Apa namanya? Tidak rawan sih. Hanya memang kalau bicara OPM itu zaman itu sudah ada. Siap. Jadi waktu kita penutupan itu dia bilang sudah kita penutupan basis itu jalan kaki dari Polsek Sentani Kota itu sampai di SPN Beci. Jalan kaki malam. Jam 7 malam berangkat, jam 3 pagi tiba di Brimob, kemudian jam setengah jam, 1 jam. Terus jam 4 kita jalan kaki ke Rawahmadi, kita dicelupkan di Rawahmadi itu kenangan luar biasa selama pendidikan. Itu saya pernah lihat komandan, itu sekitar 30 sampai 40 kilo loh komandan. Iya. Dari sana sampai di sampai Jadi di Kemiri itu kan sampai di kotanya kan 50 kilo. Siap. Di 751. Oh, siap. Sampai di Jayapura ini kan kurang lebih sekitar 50 kilo. Dan punya pendidikan waktu itu dia pendidikan umum atau ada Kejuruan. kejuruannya? Dan kita angkatan terakhir, kejuruan. Angkatan pertama, Milsuk 4 itu, Milsuk 3 itu pendidikannya Sabara. Kemudian Milsuk keempat itu 5 fungsi teknik kepolisian sampai dengan kita. Kita 5 fungsi teknik, Lantas, Sabara, Intel, Binmas, Reskrim. Saya jurusan Reskrim. Jadi masa basis 3 bulan, selesai masuk, sisanya pendidikan kejuruan, kan isi angket. Siap, betul. Saya tidak tahu, bukti isi angket saya tidak tahu, ada tugas Reskrim, tugas kepolisian yang namanya Reskrim ini. Saya tahu saja Intel. Dan waktu tes polisi dalam teman-teman saya, kamu jadi saya kalau polisi saya senang yang preman-preman yang Intel boleh. Kan tahu saya Intel, yang preman itu hanya Intel. Siap. Setelah masuk pendidikan ini baru ada namanya kejuruan fungsi kepolisian namanya Reskrim. Oh, ini yang bagian proses-proses orang ternyata ini. Jadi kita seleksi kan dites dulu mau menjelang masa basis itu mau selesai kan dites dulu mau masuk kejuruan ini. Kita dites, diwawancara. Terkait dengan nanti mau dipembagian jurusan. Isi angket dulu, saya isi angketnya Intel memang. Tapi diwawancara dan saya ketemunya KSPN langsung. Orang paling galak Pak Letkol Salikin Munich waktu itu. Masih letkol ya. Wah, itu orangnya. Sebutannya masih Akabri jadi kemudian. Masih Akabri. Zaman apa? Abri, zaman Abri. Siap. Jadi sudah saya isi itu semua pertanyaan saya jawab. Jawab begitu diumumkan saya dapat di Reskrim. Reskrim apa? Oh, ternyata Reskrim ini yang bagian sudah cocok ini. Sudah. Akhirnya setelah penempatan 1 tahun lebih hampir 2 tahun di Sabara, habis itu saya masuk ke Reskrim. Berarti Reskrim Polres ya benar? Penempatan pertama saya di Polresta. Siap. Di Polresta. Sabara Ke Polres Jayapura waktu itu. Polres Jayapura ya, belum Polresta. Polres Jayapura, belum ada Sentani, Polresnya hanya di situ saya di Polres itu. Masih gabung zaman ya, itu. Wilayahnya sampai di Membrambo sampai dari bawahnya Elelim itu. Gunung Gua itu di bawah Elelim itu. Nah, itu kemudian ditempatkan di Polres, wajib lapor sih selama 1 minggu, terus kita dipanggil sama Kabagmin namanya waktu itu. Sekarang Kab SDM. Pak Boyo namanya, Pak Boyo. Jadi kita Reskrim 7 orang dipanggil, terus ditanya, jadi bila sudah siapkan penghadapan, dia tanya, kamu tinggal di mana? Teman-teman tuh. Ada di Sentani,
tinggal sama Om di Sentani. Ya dia tulis Polsek Sentani yang pegang menghadap ke Sentani ya. Begitu. Terakhir saya dengan Pak Berdi. Kamu dua tinggal di mana? Saya bilang saya ikut kakak di apa namanya? Di Besi, tinggal di Aspol SBC. Terus dia panggil Berdi, bilang kamu nanti ikut dia, kamu dua ke Jayapura Utara ya. Siap Bapak. Udah begitu. Secara penempatannya itu. Lalu kita menghadap ke sana, menghadap Kapolsek. Kapolsek pertama di situ saya ketemu itu Pak Letnan 1 Mesile itu, pakai pangkat lama itu. Deden Juhara, orang Jawa Barat. Ada kita menghadap, terus sudah beliau tanya-tanya, kamu jurusan apa? Siap Bapak, saya jurusan reskrim. Kamu reskrim juga berdua. Nah, sebentar kamu di penjagaan dulu ya, karena tenaga kurang. Siap. Udah. Sampai masuk Kapolseknya Pak almarhum Maruli Simanjuntak. Terus dibilang, kamu gabung di reskrim belakang. Siap Bapak. Hasil saya langsung masuk ke reskrim di Polsek Jayapura Utara. Gitu. Berarti Komandan ini di kepolisian memang lebih banyak bertugas di bagian reskrim. Iya, hampir seluruh. Ya tugas saya itu selama di kepolisian pertama di Sabara. Sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Kemudian reskrim itu sekitar 12 tahun di Polsek. 12 tahun. 12 tahun di Polsek. Kemudian dipindahkan ke Polres 1 November tahun 99 di Reskrim Polres. Sampai terus dipanggil Kasat. Mau di mana? Saya bilang kemana, saya di bagian Min saya setelah dari penyidik dulu. Siap. Masalahnya belasan tahun ini. Capek juga. Siap. Dan memang kepindahan juga waktu itu memang zaman itu agak heroik sedikit. Sehingga saya bilang sudah usah jadi penyidik saja. Dan berapa kali kasta terreskrim itu mati-matian minta untuk jadi penyidik, saya bilang sudah, kemudian saya tenang di Min, saya tidak apa-apa, sama saja. 12 tahun juga di Min Polres itu. 12 tahun. Itu sudah 24. Sempat 1 tahun jadi kanit ekonomi, yang mungkin sudah jalan Tuhan juga. Sebenarnya saya tolak juga waktu itu, tapi karena skep sudah keluar, terpaksa saya laksanakan. Pas dengan jabatan, karena di Min juga itu, saya pada sini tapi tidak ada tunjangan jabatan di Min itu waktu itu. Terus pas saya masuk di kanit ekonomi 1 tahun, ada skepnya, terus seleksi perwira ahli golongan. Dan syaratnya harus jabatan perwira 1 tahun. Pas. Harus pernah menjabat perwira. Harus menjabat perwira, syaratnya itu. Syaratnya pangkatnya itu Aibtu, kemudian usia 46. Waktu itu sudah berapa kali seleksi itu 48. Tapi pas masuk zaman saya mau penerimaan itu dikasih maju 46. Umur pas. Pangkat Aibtu umur 46. Pas ada jabatan. Jabatan 1 tahun perwira. Pas sudah itu. Memang kayak sudah jalannya Tuhan sudah. Kita syukur itu. Berarti sudah banyak kasus kemudian selesaikan itu selama di reskrim. Ya bayangkan saja puluhan tahun. Saya itu zaman itu 1 semester itu bisa 100 kasus lebih saya tangani. Sendiri Komandan? Sendiri. Di luar teman-teman lain. Ada kasus itu tidak pakai komputer. Masih mesin tik 11 jari nih. Ada kasus-kasus aneh yang Komandan pernah tangani kan? Yang paling unik atau aneh gitu. Paling sebenarnya banyak, ada beberapa kasus yang memang yang unik yang pernah saya tangani. Tapi yang satu yang paling terkesan itu pengungkapan kasus ganja. Penyalahgunaan ganja. Waktu itu Komandan tugas di mana itu? Polsek masih di Polsek Jayapura Utara itu tahun 89. Pas ada teman supir satu anak Batak, masih ada orangnya itu, namanya Obed, masih supir itu.
obat siahaan kalau nggak salah. Dia dikasih minum, ini kasih bawa mobil, bawa orang pelaku ini, muter-muter tuh. Pelaku sambil lisap itu ganja itu. Disuruh dia tarik itu 2 kali. Jadi dari 25 turun, dari 28 turun, sampai di kantor DPR situ disuruh hisap. Dia pokoknya hisap rokok ini enak ini. Kecanduan dong orang itu jadi. Iya, jadi dia cerita ini lah, panjang. Dia tarik 2 kali. Dia bilang cara tariknya ketarik terus telan asapnya itu 2 kali. Tak, sudah lalu jawab. Dia mutar di kota, naik angkasa depan apa Koperasi Membramus itu berhenti di situ. Langsung dia sudah sepuyang anak ini, sopir ini. Langsung pusing. Padahal aku turun di situ, terus dia turun dari angkasa itu sampai di Rehoboth itu dia tidak mampu bawa kendaraan lagi. Sudah pusing, sudah lihat ini dunia sudah bulat begini. 2 kali hisapan ya kemudian. 2 kali tarikan saja itu. Langsung dia tertidur dengan mobil-mobil di samping Rehoboth itu, pinggir jalan itu. Tanjakan padahal itu. Turunan itu. Oh pas turunan. Pas belokan begini, mau turun ke Dok 7 itu, dia berhenti di situ. Langsung dikasih masih mati mesin, terus dia tidur sudah. Tidur sampai dari malam itu sampai sore. Malam baru kaget bangun. Kaget mana dia datang cari-cari, ketemu saya di polsek. Lagi kenapa? Saya ada perlu dengan Bapak. Saya dulu ada warung-warung terus sih. Di rumah Bapak saya cerita kisah ini, dia kasih minum-minum. Orangnya di mana? Orangnya kayaknya di Pasir Rumah Bapak. Oke sudah, tenang. Kau kasih tahu ciri-cirinya. Artinya saya ciri-ciri dapat. Dapat tuh saya panggil lapor kanit. Saya bilang, Pak ini ada orang bawa ganja. Dari mana tuh? Ini ada yang pakai ini, dikasih minum. Dikasih hisap. Orang-orang PNJ. Namanya siapa? Harol Itar. Itar itu masih marga dari sini, tapi mereka mengungsi dulu ke sana, sudah. Tapi sana juga luntang-lantung juga. Akhirnya dia bawa itu sama saudaranya. Ya saudaranya tinggal di 8, dia di Pasir 2. Sudah saya dengan Pak Kanit, dengan anggota lagi teman Reskin, kita langsung datangi rumah itu, keluarga Rimosan di Pasir 2 itu di putaran taksi itu bawah. Kita langsung masuk, tutup pintu, terus tanya orangnya, bukan ini sih namanya Harolitar. Nanti saya geledah dia, permisi sama tuan rumah ini ada laporan, ada dugaan masyarakat membawa ganja, jadi kita mau cek. Udah kita geledah di badannya tidak ditemukan apa-apa. Kamarnya di mana? Dikasih ada kamar depan, kamar anak-anak, kamar bujang. Kita periksa semua di dalam lemari kamar tidak ketemu apa-apa. Kosong. Kasur itu sudah angkat, tidak obok-obok begitu kasur itu. Sampai kita tempal-tempal, goyang-goyang, periksa kasur, bongkar, sarungnya tidak ketemu apa-apa. Kita semua mau pulang. Nah, tapi di tempat tidur itu kan ada tempat tidur pakai lemari itu. Tempat itu ada lemarinya. Di atas lemari itu ada bingkai, ada foto begini, kaca begini. Kita semua jalan ini. Terus saya beri perasaan tidak enak begitu. Curiga. Saya tidak puas kayak ada hal yang tidak beres. Ada mengganjal. Saya tidak jadi keluar. Bahkan sudah keluar di depan pintu. Saya balik lagi. Saya tengok ini bingkai di atas bingkai foto di atas lemari itu. Terus saya ke sana, saya angkat ini foto ini, saya lihat. Langsung itu ada bungkus rokok jatuh. Kan ini kayak standar bungkus rokok sudah lebar itu. Dia jatuh, saya punya rokok ini. Saya letakkan kembali itu foto tadi. Saya ambil rokok. Saya buka begini bukan rokok isinya. Itu lintingan ganja sudah dilipat-lipat itu dalam ada 12 linting. Full berarti. Saya buka, full kandas. Saya buka, oh kemana sabar, ini barangnya ada ini. Pegang orang yang kasih jalannya dulu. Terus saya, harus ini saya punya. Dia saya punya. Oh dia langsung mengaku? Mengaku. Tidak mengelak? Tidak mengelak.
Ini barang apa ini? Dibilang ganja. Saya punya, saya punya. Siapa yang taruh sini? Saya yang taruh situ. Kenapa taruh situ? Habis nanti orang ketahuan, tidak ada yang tahu, cukup saya yang tahu, makanya saya taruh situ. Saya langsung pegang dia, bawa ke polsek. Saya periksa. Komandan yang periksa? Langsung saya periksa dia. Zaman itu belum ada reskrim narkoba ya, Komandan? Belum ada. Narkobanya baru saja ini. Jadi kita semua kasus. Kriminal itu semua dari Semua kriminal. Pokoknya kasus aneh-aneh saya tangani paling banyak. Salah satunya itu kasus apa namanya? Itu zaman Komandan sudah sering itu kasus itu, Komandan? Belum ada. Oh, ini yang pertama kali, Komandan? Pertama kali. Jadi begitu saya periksa BAP dia selesai, bikin laporan polisi, BAP dia, bikin laporan polisi, benar saya bikin laporan polisi. Temuan toh. Terus saya BAP dia, terus BAP ini saksi obat ini, terus apa-apa lagi, saya cari saudaranya dapat di 8 bawah, saya BAP semua, saya tanyakan ini barangnya datang kapan, dari lewat mana. Mereka pakai speed terus mendarat di Dokapan Pantai. Saudara itu ada 4 orang, terus saudara itu dia ini jalan tak putar sambil cari pasaran ini, hanya jalan-jalan terus sudah 1 minggu baru saya ketemu dia ini. Dia tinggal di keluarga Rimosan di Pasir Dua itu. Dia lewat laut ya? Lewat pakai speed lewat laut. Ya, saya BAP, terus kemudian BAP dia semua, dia saksi selesai, terus saya ke Polres. Saya ke Polres, dan saya masih pakai undang-undang lama, undang-undang narkotika tahun 76 itu. Masih ya. Tahun itu zaman itu. Saya tahu saya undang-undangnya itu. Siap. Terus saya ke Polres, ketemu Pak Kasat Reskrim, Pak Yakob Kalembang, almarhum Yakob Kalembang. Saya tanya, Bapak saya minta pinjam kah? Contoh berkas kasus ganja. Untuk apa? Saya ada tangkap ganja, saya mau proses. Udah panggil semua anggota Reskrim di satu Polres itu. Siapa yang pernah tangani, ada punya arsip kasus ganja? Belum, masih bilang ganja waktu itu, belum kata nama narkoba, masih bilang ganja ya. Terus tanya tidak ada, dia kita belum pernah tangani kasus itu. Jadi kemudian sempat bingung sekali. Bingung, saya cari kemana ini? Pertanyaannya bagaimana, dari mana mulainya? Tidak ada petunjuk. Unsur-unsurnya. Akhirnya saya ke Polda, Reskrim Polda juga. Masih direktorat Reskrim saja. Saya tanya teman-teman semua dari kanit-kanit, biro-biro, anggota sampai pegawai sipil yang jaga-jaga berkas. Karena kita dulu bikin berkas itu kita tembusi 1 ke Polda itu. Bikin kalau Polres bikin 4, kita Polres bikin 5. 2 jaksa, 1 kita, 1 Polres, 1 Polda. Saya tanya ke sana, kita belum pernah ungkap kasus itu. Ini sekelas Polda loh, Polda. Berarti dia menginput semua laporan dari semua Polres. Semua dari Polsek sampai Polres, semua laporan berkas tembus sampai tiba di Polda. Berarti satu Polda Papua ini semua tidak pernah. Dari Maroke sampai di Temina Sorong sana, dulu Polres Sorong, Polres Manokwari, Polres Seuri, Polres Biak, Polres saya saja. Polres Nabire, seluruh Pania itu 1 Nabire. Sarmi tidak ada. Ya itu, gunung itu Wamena. Lain. Wamena, Fak-Fak. Itu jadi 1. Jadi 1. Polres-polresnya saja. Tidak ada. Memang perdana se-Papua ini. Satu pertama. Saya kacau juga pertama awalnya, tapi ini menarik ini. Belum ada tangan kasih. So, saya cari jalan sendiri. Tanya kiri, tanya ke jaksa. Sampai dia bilang, itu harus diperiksa di lab dulu. Saya ke lab. Tanya teman-teman itu, kalau nggak salah cara penanganannya, kalau nggak salah itu ke lab dulu itu. Saya ke lab Balai POM. Ketemulah Pak Kepala Balai POM-nya, Pak Sinaga, waktu itu Pak Sinaga. Terus beliau sarankan, dia bilang, Dek, kau pakai undang-undang apa? Saya bilang, bukan sudah diganti tuh. Kau cari undang-undang psikotropika. Oh, beliau tahu ya? Saya bilang, punya buku ada? Dia bilang, ada, saya punya. Saya pinjam fotokopi kan? Beliau pinjamkan. Saya tebal gini, bukunya. Terus saya pergi fotokopi. Saya 1 malam saya baca itu undang-undang itu. Pasal demi pasal. Sampai selesai, sudah mantap ini. Udah, acuannya saya langsung periksa. Dapat. Perdomaan itu saya langsung
periksa seperti kasus-kasus lain, Hmm. pertanyaan-pertanyaan semua. Cuman dasar hukumnya yang berbeda ya. Berarti yang sempat bikin Komandan bimbang itu dasar hukumnya saja. Ya, saya tidak tahu dengan cara penyidikannya, karena kan tidak sama Berbeda. dengan kasus yang Iya. konvensional lain yang penganiayaan, pembunuhan, Ada pelaku, pencurian. ada korban. Itu Kalau kan, ini beda ya. dan unsur-unsur pasalnya kita tidak tahu unsur pasalnya apa yang mana. Iya. Ini. Kita mau masukkan yang Ah, mana. Saya baca undang-undangnya semua satu malam sampai pagi saya baca itu. Baru saya mulai kerjakan. Nah, begitu saya periksa semua, kumpul semua selesai, saksi-saksi semua. Terus saya pergi ketemu jaksanya, saya kirim SPDV sampai saya koordinasi bilang, Bapak, ini BAP saya, Bapak tolong pelajari kah? Kalau ada kekurangan, Bapak koreksi ini biar saya tambahan tuh. Kayaknya jaksanya juga belum pernah ke apa? Tangan. Tapi jaksa sendiri tahu, orang Batak, Pak Silitonga. Itu jaksa sendiri rambut putih. Orang yang paling baik sekali, orang tua itu. Itu langsung ke 21. Jadi begitu beliau belajar saya punya BAP, selesai 2 hari kemudian terus saya datang, Bapak bagaimana? Oh sini. Bapak sudah baca kau punya BAP itu sudah lengkap, kau pergi jahit bawa ke sini. Satu kali saja. Siap. Tapi satu kali mengajukan ya langsung gol. Langsung begitu belajar BAP, beliau bilang sudah pertanyaan sudah cukup, saya memenuhi unsur. Ya sudah memenuhi unsur terus saya bawa ambil berkas BAP-nya bawa kembali, saya lengkapi dia punya mindik, terus bikin resume, jahit kirim, 1 minggu langsung P21 keluar. P21 pertama tentang kasus Jadi narkoba. kasus ganja narkoba gitu. Jadi tangkap sendiri, proses sendiri, dan pertama kali penanganan kasus ganja itu. Dan barang buktinya Komandan sendiri yang temukan sendiri. Nah, iya, barang bukti saya temukan sendiri. Itulah lengkap sudah. Iya lengkap. Jadi saya laporannya itu datang saya pertama yang dapat laporan itu, terus saya selidiki sendiri, baru ajak teman-teman kasat, dengan teman pergi cari pelaku untuk geledah dan penangkapan segala macam sudah. Saya juga geledah, saya juga yang dapat juga itu barang buktinya itu. Padahal teman-teman kan mau pulang ini. Iya. Dan saya penasaran karena kalau saya kerja sesuatu kalau hati belum plong, Iya. kan ada beban, ada terganjal. Ada feeling tuh. Nah, saya suka begitu. Iya benar. Intinya begitu. Akhirnya sudah itu kasus-kasus paling menarik. Dan lucunya ya karena mungkin saya layani dia juga, pelaku juga layani dia baik, saya tidak pukuli, saya tidak kerasin dia, enggak. Saya tidak punya kebiasaan, tidak punya kebiasaan pakai kekerasan, jarang, hampir tidak pernah. BAP orang itu, jadi saya lewat pertanyaan saja, kasus dengan sendiri dia akan buka. Berarti menyentuh. Dia mau pakai model bagaimanapun, rata-rata hampir 99% kasus yang saya tangani itu saya tidak pakai kekerasan. Pada zaman itu kekerasan itu masih kental sekali, masih kencang. Itu jadi lewat teknik bertanya saja itu kasus dengan sendiri dia akan terungkap begitu. Rata-rata seperti begitu. Atau saya interogasi dulu dan teknik pertanyaan yang saya kembangkan. Yang aku saya langsung BAP. Siap. Mungkin selain kasus itu Komandan, ada nggak lagi yang mungkin berkesan Komandan? Saya pernah dengar Komandan cerita yang Komandan mau pergi tangkap orang baru sudah mau pulang juga, tapi orangnya ternyata ada menyelam. Oh iya, itu juga unik. Itu saya jadi kanit reskrim. Jadi setelah tugas di Polres, itu sudah perwira itu. Baru jadi saya kanit, perwira saya kan tahun 2012. Penempatan pertama jadi kanit reskrim di Polsek Japsel. Sampai di Japsel, tugas 2 tahun, terus dipindahkan jadi kanit reskrim di Polsek Japut. Nah, Japut itu satu kompleks namanya Kompleks Dok 7 itu
banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan tuh di situ, terutama pencurian. Dan salah satunya itu, salah satu pelaku pencurian itu namanya Yusuf, anak Sorong. Dia ini atlet petinju, tinggal di mes olahraga di Dok 7 situ. Kita mau tangkap dia itu licik sekali anak ini, susah sekali. Dia kasus apa Bang? Kasus pencurian. Berapa kali kita kejar itu, hilang gunung. Atlet ya. Baru kuat lari. Atlet Yang kita kejar dia itu saya ini sudah hilang di Dok 7 itu, saya sudah kejar sampai di perumahan di bukitnya Dok 7 itu. Saya sudah pistol, saya pegang-pegang dia ini. Saya mau tembak, tapi ada anjing beranak di situ. Jadi saya kan manusia paling penakut anjing tuh. Waduh. Tidak ya Komandan ya. Pada penjahat ini sudah baku tarik kalawai dengan Pak RT ini. Sejarah mungkin tinggal 5 meter saja. Saya mau tembak ada Pak RT, saya mau lewat ada anjing beranak. Waduh, perlu digang tuh. Woi, sadis juga saya, waduh. Tapi saya sudah tahan napas, niat saya bilang sudah, saya bilang anjing, tapi dalam hati ini saya ada tugas besar, jangan kau ganggu saya. Sambil saya jalan nyender-nyender tembok itu, sambil lihat gerakan anjing ini. Begitu sampai sana dia sudah lolos dari Pak RT itu. Dia mau tarik itu kalawai dari Pak RT itu, kayaknya dia mau tikam saya memang. Tapi Pak RT tahan. Karena saya sudah dekat, dia lari, dia lepas Pak RT, dia lari, saya langsung tembak dia. Dia lompat. Itu bayangkan tembok mandala itu, satu kali lompatan dia tiba di atas. Itu kan hampir 3 meter itu. Bisa dia lompat? Bisa. Ya itu karena lari dengan takut, atlet juga. Jadi sudah, dengan kecepatan yang ada tuh full, langsung dia di atas. Dia turun di bawah. Saya tidak mungkin lompat tembok setinggi begitu. Saya mutar lewat pintu C itu masuk. Masuk cari. Saya tidak tahu kok dia ini atlet di venue tinju itu di belakang stadion itu. Di Liverpool belakang itu. Betul. Dia sembunyi situ. Tapi dia takut saya mungkin masuk ke situ, dia keluar ada merayap situ terus. Saya dengan teman Pak Yusuf, kita mutar ke pantai, kita duduk perhatikan di bawah kolong rumah ini. Dia di mana anak ini? Masa secepatnya dia bisa hilang? Kan tidak mungkin tuh. Terus saya perhatikan di talutnya Ibu Yani DPR ini. Itu ada HP jalan di atas air. HP apa BB apa namanya? HP BlackBerry. Oh masih BlackBerry. BlackBerry. Berarti begini dong Komandan. Dia begini dong Komandan. Tidak, HP-nya berdiri begini. Dia pegang ujungnya begini. Ujungnya begini, baru sambil badannya dalam air. Jadi kita lihat kelihatan itu sudah menyelam. Kalau dia sudah menyelam, dia di bawah rumah, ada rumah berlab itu. Saya lihat kenapa ada HP jalan di atas air laut ini. Saya panggil Pak teman, Pak, itu ada HP, kenapa itu Yusuf tuh? Dia bilang, itu ditembak. Oh iya. Langsung terus begitu, saya bilang, kok di sini saya putar sebelah. Saya putar sebelah, saya sudah muncul begini, dia naik dari bawah kolong rumah gitu. Dia kaget saja, kaget saya itu dia lari naik ke gunung, dia turun lagi ke Mandala lagi. Saya putar balik begini, ternyata dia sudah naik motor lewat RX sana, dia masuk ke mes itu. Dia tunggu saya di depan TK Tuturis itu, di bawah pohon kemboja. Saya tidak perhatikan, tapi karena dia sudah menghilang, tidak ketemu lagi. Tahu-tahu dia pegang batu, bongkahan batu gini, baru dia tunggu saya. Kenapa? Pas saya kan pakai motor dinas TRS ini. Saya lewat, dia lempar. Orang, Bapak awas saya lihat, oh batu langsung lewat sini. Oh kalau kena kepala selesai, tidak mungkin ketemu di sini lagi malam ini. Saat ini. Mohon izin saya perbaiki.
Akhirnya sudah kasih biar, terus saya bilang tidak usah cari dia, kita tenang dulu, tidak usah kejar. Berarti setelah dia lempar batu ke komandan sudah tidak dapat lagi dia? Nah ketemu lagi, dia menghilang lagi. Karena Dok 7 kan curam lembah, tidak. Dia licin sih. Dia licin sekali. Terus sekitar 1 minggu ada telepon, Pak Yusuf Yesnat nama lengkapnya itu. Komandan sampingan nama. Yusuf Yesnat. Baru banyak kasus. Karena banyak kasus, Bos. Iya. Dia kalau masuk mencuri itu biar ada orangnya. Dia ancam. Kios-kios itu dia mau ambil apa, sesuka dia ambil aja, jangan pergi. Atlet jadi. Iya yang punya nonton. Kalau tidak nonton dia hajar itu. Apalagi orang tua Jawa-Jawa itu, ya jadi sasaran, buton-buton itu jadi sasaran. Jadi dia sambil mencuri dia bikin kekerasan juga. Komandan. Oh kekerasan. Mau televisi ke apa di situ diangkat tuh. Barang buka mulut dan picah langsung. Nah, akhirnya saya dapat telepon dari anggota, Pak, ini satpam baru telepon, ini Yusuf ada tidur di aula perikanan. Itu pas saya mau menuju kantor memang. Iya. Saya start mobil, sampai di mobil itu belum berhenti, anak sudah lompat masuk. Anggota reski. Udah, kita masuk ke Dok 7. Sampai itu saya baru berhenti begini, saya masih cari parkir, anak-anak sudah keluar menuju aula. Sampai gitu kita ada 5 orang. Bayangkan 5 orang jepit dia masih bisa melawan berkelit itu. Itu anggota sampai tikam pakai senjata itu, lumpuhkan dia itu. Tapi dia kuat anak itu. Atlet tinju. Stamina-nya berbeda. Akhirnya sudah kita bekukan dia, baru kok bawa ke polsek. Sampai saat ini kita periksa dia. Dok 7 itu selama saya jadi kanit habis pelaku-pelaku kejahatan. Terakhir Yusuf Yesnat. Ada 7 orang target saya itu terpenuhi. Dan paling licin satu ini. Yang paling licin ini satu ini. Termasuk Per juga. Termasuk Per juga. Itu Theo memang. Saya bilang sebelum saya sudah meresahkan jadi. Meresahkan sekali warga Dok 7 saya. Itu mbak-mbak yang di samping kantor Sidam itu di pinggir jembatan itu, aduh, saya barangnya hampir habis satu kios itu. Kan itu bikin saya jadi beban mental. Saya bilang saya punya roh tidak tenang kalau sebelum saya pindah Yusuf saya tangkap. Baik dalam keadaan hidup maupun mati. Alhamdulillah jalan Tuhan karena kita punya niat baik, ya sudah. Nah, yang penting kerja pakai niat saya bilang sudah. Yang penting kita sabar terus tekadkan niat bahwa kita memang mau tangkap dia atau kita mau doa juga hari sudah dapat dia seluruh 27 semua, ada berapa orang itu saya ingat itu 7 orang itu yang paling yang pakar-pakar mencuri sab semua kasih masuk. Terakhir Yusuf ini ada 2, satu yang serius, satu lagi tapi itu sudah masuk pencurian motor juga. Kalau Yusuf ini segala segala kejahatan dia bikin. Itu. Masuk lembaga itu sempat jadi ini mewakili lembaga untuk tinju juga di GOR juga. Anak itu kacau. Dan mudah-mudahan sekarang kayaknya dia sudah berubah. Saya Kapolsek kemarin selidiki janji itu Yusuf toh. Dia bilang Bapak Yusuf itu. Dia Bapak dia sudah bertobat semua jadi penatua itu. Alhamdulillah kok jadi orang toh karena sempat anggota tembak dia juga itu di Klufkam. Mungkin kalau komandan ketemu bagus cerita kayaknya saling ketawa kayaknya. Ya iya, terlalu banyak kisah toh. Apalagi dia bawa HP gitu. Iya, dan itu tangkap orang yang unik itu. HP jalan di atas air itu tidak kita. Itu kalau kita tidak sabar tidak ketemu dia. Kalau tidak sabar, pulang. Tapi kalau kita sabar, ya saya kalau ada hal yang kejar pelaku, rasa belum ada itu pasti nanti yang penting sabar. Nanti akan muncul itu ada kelihatan itu. Sering begitu. Nah, itu yang paling unik tangkap dia sudah itu. HP banyak kan jalan di atas kulit air, jalan HP BlackBerry jalan. Pernah itu. Yusuf bilang kok mata tajam juga. Saya bilang iya teman anggota pensiun juga Pak Yusuf.
Itu sih saya langsung bawa kejar ditangkap itu. Aduh ya Allah. Dia jalan, napas panjang juga itu. Berarti dia menyelam terus ya? Nyelam. Karena dia pegang cuma sedikit. Ya habis kan tembok tahan panjang itu. Begini baru ke sana lagi. Ini juga Iya. panjang itu. Bayangkan kalau di Bunyan itu berapa meter itu? Iya benar. Gitu. Kacau sekali. Aduh, nah, tapi alhamdulillah sudah itu yang paling apa namanya? Paling unik untuk apa namanya selama tugas diri banyak apa? Yang unik-unik banyak sih. Masuk salah satunya itu. Bikin kita sampai tidak bisa lupa kenangan itu aja kan. Anak suka cerita-cerita ngobrol-ngobrol, saya juga cerita kasus-kasus pernah ketawa jadi hiburan lah. Iya. Hiburan gitu. Tapi salutnya saya Komandan, zaman dulu masih pakai mesin ketik. Mesin tik. Iya. Kalau sekarang kan mungkin ada salah kita bisa Oh iya. hapus. Dan saya punya Kapolsek yang saya belajar administrasi tertib Kapolsek Maruli itu luar biasa. Bayangkan, saya bisa bayangkan zaman kamu, sebenarnya saya bilang anggota-anggota dari kamu kalau hidup di zaman saya itu bagaimana ya? Kapolsek itu kita ketik saja itu, ini ketik ini, Iya. BAP ini, atau bikin mindik ini. Iya. Satu huruf melebihi dia punya margin itu, kanan itu. Iya. Satu huruf itu langsung X begini, ketik ulang. Dan satu ketik itu masuk itu 5, karbon 4, kertas karbon itu. Siap. Dan sekarang kan enak sekali, tinggal geser, bisa klik saja, siap. bisa atur dia di komputer. Nah dulu, patokannya itu, beliau itu. Dan saya betul-betul tertib administrasi, makanya saya selama di MIN itu kalau kerja salah-salah saya koreksi betul. Sampai sekarang masih mana Karena sudah terbiasa dengan itu. Komandan. Dan saya pikir tidak ada salah. Kapolsek beliau apa punya cara memimpin begitu tidak salah. Siap. Maksudnya untuk kebaikan. Kebaikan. Untuk tertib. Beliau punya cara itu ya. Makanya saya bilang kalau saya suka bilang anggota kalau kamu bicara kerja begini kalau zaman saya itu mungkin kasih tinggal kantor ke apa? Stres, kasih tinggal kantor, tidak mau kerja lagi. Lo bayangkan ini kan pekerjaan masih banyak. Iya. Lah surat ini kita sudah ketik dari tadi sekian waktu habis untuk ketik satu surat ini terus dikasih kali begini ujung ke ujung itu kira-kira rasanya bagaimana? Kadang-kadang dilempar. Ya itu memang untuk mengajarkan kita disiplin dalam bekerja, tertib dan disiplin. Jadi belajar tuh. Belajar. Itu seninya itu. Makanya saya pakai sampai 12 tahun di MIN, jangan coba-coba. Siap. Apalagi dengan ilmu saya pakai. Apalagi sekarang sudah dengan teknologi yang lebih modern. Lebih modern, apalagi sudah didukung dengan teknologi yang modern begini, masa kamu kerja. Sampai asal-asalan. Masih masalah kan terlalu. Iya. Nah, yang cilakan sekarang ini kan main copy paste. Ya. Nah itu rusaknya di situ. Siap. Berarti zaman Komandan itu bahasanya semua diketik manual semua. Manual. Setiap kali surat berkas perkara itu 5. Untuk tingkat Polsek. Kalau Polsek 4, Polda 3. Belum ada zaman fotokopi Komandan. Belum ada fotokopi sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada satu-satu, sudah ada fotokopi. Masih ini mesin stencil ini. Yang putar begini, berkesannya lari-lari itu. Itu. Komandan masih BAP orang baru ada satu huruf yang salah, aduh harus ulang. Dan BAP itu kan kita diajari tidak boleh tipex. Tidak boleh tipex. Kalau salah pakai XX itu, atau pakai sama dengan ditutup. Satu kata kah, 2 kata kah, itu pakai itu tutup baru sambung pertanyaan. Caranya begitu. Di hurufnya diisi X atau di sampingnya, benar? Langsung di huruf yang kita salah tutup pakai X, yang salah itu. Yang salah itu kalau ada kata berulang 2 kali yang sama, kita tutup 1. Kan di dalam kan pendidikan tidak boleh pakai tipex. Ribet ya Komandan. Ribet. Ya memang kita diajarkan untuk tertib dan teliti. Siap. Itu. Berarti semua pertanyaan itu memang sudah melekat di pikiran. Saya itu punya kebiasaan tidak pakai konsep. Tapi saya sudah kuasai unsur perkara yang kita mau punya unsur-unsurnya apa. Pencurian, unsurnya ini.
Nah, kan ada rumus pemeriksaan itu kan siadi demen babi itu. Iya. Dan saya punya sistem melakukan pemeriksaan itu, makanya saya BABB sekarang ini kan apa tumpang tindih. Tapi kita dulu tidak, memang karena diajari dan saya dalami betul teknik pemeriksaan itu sehingga pertanyaan itu dia merunut. Jadi kalau siapa itu saya tuntaskan dulu siapa ini. Iya. Apa? Siapa ini siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh, bersama siapa. Siapa ini siapa saja dulu, Iya. baru yang lain. Baru lanjut ke apa? Baru yang lain lagi. Kita tuntaskan dulu. Iya. Jadi kalau di situ ada gambaran nanti ada 2 pasal atau 3 pasal yang muncul, saya punya kebiasaan itu pola saya, cara saya itu, saya tuntaskan satu dulu. Selesaikan satu pasal ini, satu kasus ini selesai. Dalam perkara yang sama. Iya. Umpama ada pencurian atau di situ nanti ada pertanyaan. Iya. Selain kasus ini, kasus apa lagi? Dia biar tersusun rapi ya. Tersusun rapi. Nah, itu makanya kejaksaan itu enak kalau dia koreksi perkara kan dia senang. Kita dan saya sama teman-teman di Jayapura Utara kalau di Polres sekarang itu Pacares sama Kori. Itu dia masih almarhum Wayan Suatra. Iya. Itu kita semua satu tipe itu cara meriksa. Itu kemudian ada satu lagi sekarang di Surabaya itu Sahla Makassar itu juga sama. Ya kita orang lama itu rata-rata kalau anak sekarang kan apa yang ini sudah ada. Ya saya tidak pakai konsep lagi karena sudah terprogram ini unsurnya kita sudah kuasai unsurnya. Hanya sistem pemeriksaannya kita tuntaskan satu dulu. Nah, nanti kalau di bawah ini tadi atau nanti saya ulang pertanyaan di penjelasan Anda di atas ini kan Anda bersama si ini. Ini nanti saya tuntaskan ini 2 orang ini di mana, kenapa, ketemunya di mana, saya tuntaskan nih. Jadinya mendetail ya. Mendetail. Itu makanya tidak ada celah untuk, makanya dengan sendirinya akan perkara itu akan terbuka. Kalau kita pakai pola itu, kita tidak capek. Dengan otomatis dia merasa jenuh dan berkata jujur. Dan dia jujur dan dia terjebak, dia tidak bisa berbohong. Kalau kita pakai cara itu, pemeriksaan dengan cara itu. Karena berulang dan dia tidak sadar. Pertanyaan itu berulang. Dia tidak sadar, saya akan munculkan lagi. Tadi Anda bilang kan bersama sini, ini siapa? Ketemu di mana? Kapan? Hubungan kau dengan ini apa? Saya tuntaskan ini. Baru kamu bikin apa saja? Bikin apanya saya runut lagi. Bikin apa di mana? Selain kamu bikin ini, kamu bikin yang mana lagi? Ke mana? Dengan siapa? Uangnya bikin apa? Berapa banyak? Tuntaskan itu. Baru pertanyaan berikut lagi, begitu. Itu bisa mematahkan image masyarakat kalau pemeriksaan tersangka atau pelaku itu tidak mesti dengan kekerasan. Tidak mesti dengan kekerasan. Itu dari kita punya cara melakukan pemeriksaan. Dan itu alasannya kenapa lama. Itu lama. Dan saya kalau bikin berkas itu dari malam, resume itu bisa 1 malam selesai. 1 malam? 1 malam. Oh mungkin karena ini ya Komandan ya, karena Komandan sudah terbiasa tidak pakai konsep. Iya. Jadi resume itu rumah yang pertama itu apa, rumah yang kedua apa, rumah yang ketiga apa. Nah gitu. Nah saya tidak mau orang pergi tangan saya punya perkara. Makanya kalau saya bikin resume saya tidak buka lagi. Karena tidak ada campur tangannya. Tadi pertanyaan si A ini. Saya sudah ada di sini. Saya tinggal ketik saja. Jam 5 jam subuh itu sudah selesai itu. Selesai saya pulang, cuci muka, taruh kepala mungkin 1 jam, cuci muka, balik lagi. Terus karena sudah kirim panggilan, saya bisa bekerja begitu. Saya bikin yang ini, hari ini saya sudah bikin panggilan untuk besok. Lusa itu besok saya ada sudah untuk lusa punya sudah ada lagi. Tidak pernah putus. Cepat jadinya ya. Cepat. Dan terstruktur. Maka saya kalau lihat anak-anak sekarang, bukan saya meremehkan mereka, tapi mungkin kenapa harus nunggu begitu? Padahal perkara kan banyak, laporan polisi kan banyak. Bertumpuk akan ada lagi. Karena memang ada pesan instruktur almarhum Paruntung itu,
dia sampaikan, besok kalau Anda di lapangan itu, satu laporan polisi yang kau terima untuk kau kerjakan ini, saat ini belum selesai, 10 sudah datang lagi untuk menunggu, mengantri. Jadi kalau kau tidak pintar-pintar membagi waktu, tertumpuk terus, dan tidak akan pernah selesainya. Dan itu di lapangan seperti itu. Khususnya untuk di Polres Jayapura Kota. Polres Jayapura. Karena kasus paling tertinggi di seluruh Papua kan di Polres ini. Dibandingkan di Polres lain. Bisa 1 minggu baru laporan polisi masuk, bahkan 1 bulan. Ada mungkin 6 bulan baru perkara masuk. Atau 1 perkara. Nah, kita di kota ini. Karena berbanding lurus dengan padatnya masyarakat. Wah, itu sampai dengan jumlah penduduk yang padat itu akhirnya menuntut itu dengan sendiri kriminalitas juga meningkat. Semakin tinggi ekonomi, pertumbuhan penduduk semakin tinggi, kriminal juga tinggi. Ilmu yang sangat berguna bagi kami. Iya. Jadi saya punya teknik pemeriksaan seperti begitu. Jadi tidak pakai apa? Ya pulang itu saya selama Pak Kapolsek ke Jafar Sadik itu 3 tahun tidak makan sahur di rumah. Bulan puasa itu makan sahur di rumah semua. Selama 3 tahun berturut-turut. Itu opsional sekaligus menyidik. Dulu ya benar. Dulu. Kalau sekarang kan. Karena terbatasnya personil juga, jadi kita di Polsek di reskrim hanya berapa orang. Dulu Polsek berapa orang? Kita di reskrim itu udah sampai 10. Ini berapa? Penyidiknya 3 atau 4 gitu aja. 3 paling. Dan saya lihat mungkin sampai sekarang ya Komandan. 1 orang tetap 1 kasus ya Komandan. Iya. Kalau di tempat lain mungkin 1 kasus bisa dikerjakan. Baru sekarang ini kan endanya kan sudah ada CCTV banyak. Iya. Pencarian lewat apa namanya teknologi. Jadi sudah banyak mempermudah. Kita dulu manual. Apalagi kendaraan patroli saja mau pergi nangkap orang di Genya antar surat panggilan itu cari jalan sendiri. Antar surat sampai panggilan sampai Sentani sana. Karena luas sekali ya. Luas, wilayah luas. Wilayah hukumnya luas sekali. Berarti memang harus intuisi itu tajam. Tajam. Udah kita harus. Mungkin karena itu keadaan itu yang membuat intuisinya semakin terasa ya. Kita harus betul-betul intuisi dan asa kita punya. Jadi kalau kita elia-elian udah terlambat. Sudah kerjanya manual, terbatas, kendaraan semua aduh. Kita left-and. Serius, saya kalau apa namanya TKP mendadak, kebakaran, pembunuhan, perkelahian massa, taksi berhenti. Dan kebetulan juga banyak teman-teman di taksi itu banyak. Dan tidak kenal pun, kalau saya turun di depan Polsek, monster di tangan begini, berhenti. Aku naik. Antar kita ke sini. Tidak bayar itu. Dan itu maklum situasi. Dan masyarakat pasti juga senang. Ya, dia senang. Saya bilang kau bantu, besok kau susah, siapa mau tolong kau? Kalau kau di posisi sama orang ini bagaimana? Saya kan sambil kasih nasihat. Oh Bapak kita tolong, Pak kita ikhlas. Nah, gitu. Ya kita cuma mau bayar pakai apa? Gaji 130.000, 150.000. 100? Gaji pertama saya tugas itu 120.000. Itu doang. Belum bayar rumah kos. Belum ada remun. Tidak ada remun, ini baru kapan? Ini baru gaji. Biaya penyidikan tidak ada. Pokoknya hidup dengan gaji toh. Kecuali ada pengamanan. Ada pengamanan kah baru orang apa namanya? Tapi jarang-jarang juga. Orang kasih ucapan terima kasih. Kalau lewat pimpinan, kalau pimpinan bagi, tapi ada Kapolsek yang dia dapat ucapan terima kasih apa dia kasih bagi. Satu orang 55.000, 2.000, 3.000 gitu. Tapi zaman itu. Zaman itu. Itu nasi masih 1 piring masih berapa? 250 rupiah. masih murah sekali. Rokok masih 500 rupiah 1 bungkus. Komandan izin kembali ke belakang. Saya pernah sempat dengar Komandan bilang kalau dulu di wilayah Polres itu Komandan kalau pergi patroli kembalinya minggu depan. Komandan bisa cerita pengalaman itu? Oh, ya itu karena wilayahnya luas itu. Bayangkan dia punya wilayah itu sampai di Waris, Polsek Waris.
Polsek Urunum Guai. Urunum Guai itu jalan kaki. Saya tidak pernah tugas di sana. Tapi teman-teman pernah saya Pernah tugas di sana. tugas di sana. Jangkau Urunum Guai di Bonggo saja itu berapa hari jalan? 3 hari kan? Jalan ya. Jalan kaki. Bawa senjata, bawa ransel, bawa bama. Kita bawa diri saya sudah tidak bisa. Apalagi bawa barang. Termasuk sewa masyarakat. Itu berarti Kadang tidak sewa kita mending komunikasi. Aduh itu kalau penempatan di situ luar biasa. Jadi polsek paling ngeri dulu itu polsek Torata, termasuk Membramo. Membramo sebenarnya OPM-nya tidak terlalu, tapi nyamuknya itu. Nyamuk itu kita sudah pakai kelambu begini, nyamuk bisa merayap masuk. bawa kelambu. Di bawah kelambu itu. Itu kira bagaimana? Nyamuk dia latihan. Itu di Membramo itu. Dia bisa merayap. Dia kayak pernah ikut pendidikan begitu nyamuknya itu. Luar biasa. Saya tidak pernah tugas sana, alhamdulillah. Saya petugas itu Jayapura Utara, Polres, Jayapura Selatan, Utara, Polres. Utara lagi pensiun. Berawal dan berakhir di Polsek Jayapura Utara. Penuh kenangan kalau di Jayapura Utara. Berarti kemudian terakhir di Polsek Jayapura Utara itu sebagai Kapolsek. Kapolsek. Berakhir di situ. Jadi makanya orang berjalan tepat berminggu-minggu, berhari-hari ya itu. Karena wilayahnya luas itu dan sarana terbatas sekali. Mulai dari jalan. Kita Pak Polsek itu pokoknya kalau lihat mobil patroli mau di jalan itu suka bukan barang baru. Itu pasti bensin habis. Nah kalau bensin habis mau minta sama-sama. Itu otomatis dia harus jalan kaki. Jalan kaki, left-hand taksi lagi, cari teman lagi. Bagaimana kasihan teman-teman supir tidak jadi sasaran. Supir-supir taksi itu. Ya tapi bukan untuk kita punya pribadi, untuk membantu, untuk segera mendatangi TKP dan kita tidak kaku dengan keadaan, tidak bisa pasrah dengan keadaan, tidak ada kendaraan kemudian terus kita mau tidak datang, tidak bisa. Panggilan nular itu tidak bisa seperti begitu. Zaman itu kalau kita bertugas saya datang TKP sendiri. Kita anggota piket 2 orang 3 orang. Pagi-pagi itu kadang-kadang senior sudah pulang, tinggal saya sendiri di polsek. Dan berapa kali kejadian terjadi. Perkalian masalah Wamena dengan Andok 8 atas itu. Anggota sudah tidak ada, tinggal saya di penjagaan. Orang lari telanjang dikejar sama Wamena masuk. Dia turun dari saya sudah juga, lari telanjang. Telanjang bulat ini dikejar sama Wamena. Pakai kayu pagar ini. Kalau ketemu mati. Begitu saya lihat, saya langsung tarik kunci sel dan saya ke belakang mau buka kunci sel. Ya, masuk. Krek kunci. Wamena stop semua. Zaman itu. Dan saya tidak pernah pikiran ini saya mau mati kah, tidak ada pikiran itu. Tapi memang sudah kita Wamena zaman itu, mereka memang sisi kelompok itu dari dulu, memang mereka itu sudah alamnya mereka, sosiologinya mereka sudah seperti budaya mereka sudah seperti begitu kita. Hidup berkelompok itu, jadi ada sesuatu mereka main keroyok. Tapi mereka mendengarkan komandan tuh. Dengar, saya ngomong dengar. Dan saya sudah tidak perlu dengan teman-teman yang lain, saya mau cari kemana, ada sudah asrama, sudah tidur di mana-mana, ada ngopi di mana. Pikirkan sudah aman toh. Saya masih tidur di mana, saya kasih mereka di lapangan, ada yang lari naik ke rumahnya, saya ikut. Sampai udah panas baru saya apelkan mereka di bawah pohon mangga itu. Saya tanyakan masalahnya apa. Apelkan mereka duduk di bawah situ. Baru saya kasih nasihat, tapi dia sudah saya tutup dalam sel di bawah. Tidak usah takut. Lari langsung masuk dalam sel. Langsung. Itu orang itu menghindari sel, ini langsung cari sel. Anaknya tahu masih ada kasus meninggal anak 28 atas. Setelah dia ada jalan Sungai Tamtur tuh, sana buru-buru ambil kunci, tarik laci, ambil kunci sel. Langsung begitu dia sudah di pintu pagar, saya langsung dulu krek langsung masuk. Dia bilang, bapak masuk sudah, lurus masuk dalam.
Malah ditarik napas di dalam. Kacau. Selamat Gitu. karena masuk sel. Habis saya kasih nasihat pemain semua kumpul, sebenarnya sudah. Dia pasti mabuk di bapak, kayaknya dia mabuk itu sudah. Dia tinggal dulu, kamu rapatkan keluarga dulu, nanti besok kapan kamu ada waktu kamu cari saya, kita selesaikan masalahnya. Sip, sip bapak. Pulang sudah ya, pulang. Sudah pegang tangan semua, baku peluk, pulang. Aman, sendiri. Itu ratusan itu, wamena itu. Kejar dia. Komandan Kejar. tangani sendiri. Sendiri. Itu kembali ke intuisi. Ya. Iya. Saya dulu nggak tahu kenapa. Banyak kejadian. Di 27 juga saya datang TKP sendiri. Di Ayun Parang Sabel ini. Ya saya tidak kepikir, aduh. Tidak pakai tengok sangat, tidak. Tujuan saya mau mengamankan dia. Itu saja. Saya tidak punya niat lain. Saya datang untuk kepentingan orang. Begitu, sudah amankan dia. Udah, tidak, itu Pak polisi kamu. Polisi, oh sudah. Tapi saya tidak namanya orang mabuk. Siap. Dia Ayun Parang, saya tunduk, sudah langsung ipong masuk. Saya kelipat. Siap. Dulu itu ini hitam ini. Pokoknya kalau sekali masuk, kalau melawan masuk tetap robek. Itu zaman muda-muda dulu. Siap. Itu kisah. Tapi ya kita lihat, kita juga Siap. pakai ukuran, tidak sembarang. Ya, Kita mengajak mempertahankan diri, Iya. melindungi diri. Terus Melindungi, ya. terukur, ya. Daripada kita terancam, ini kita lumpuhkan. Toh? Iya. Kan lumpuhkan berbagai macam cara. Masih bisa dengan tangan. Siap. Komandan izin mungkin sedikit Komandan punya pesan untuk polisi-polisi yang sementara bertugas, Untuk kami kemudian. untuk kami dan khususnya mungkin kira-kira pelajaran dan pengalaman apa yang harus kita pelajari dan ikuti dari Komandan. Jadi kalau saya punya prinsip tugas begini, saya tidak pasang target. Tugas itu ngalir saja. Yang pertama itu ada perintah pimpinan itu kita harus jabarkan. Siap. Kita harus laksanakan itu dulu. Nggak usah mengharapkan sesuatu dari perintah ini. Kan ini bagian dari tugas dan tanggung. Kau digaji itu karena perintah dan tugas. Siap. Kalau tidak dengar dengan pimpinan, kamu dengar siapa? Siap. Ya toh? Siap. Selama perintah itu Positif. tidak bertentangan, ya laksanakan. Tapi kalau ada hal yang bertentangan, ajukan saran pada pimpinan. Ada diskresi. Ada diskresinya. Siap. Apalagi zaman sekarang ini. Siap. Kita yang zaman dulu masih zaman batu itu saya bertugasnya masih. Ya itu yang penting ada perintah pimpinan kita jabarkan. Itu. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan tugas ini, jangan kau mengharapkan sesuatu dari pekerjaan dan tugasmu ini. Jangan kau menghitung-hitung apa yang kau kerjakan. Siap. Jalani saja. Jalani saja. Jangan kau menilai apa yang kau buat. Yakinlah bahwa ada yang menilai pekerjaanmu itu. Ada pimpinan, ada Tuhan. Siap. Kalau kau laksanakan ini, terus dengan laksanakan sesuatu dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Itu saja. Semua itu akan datang pada waktunya. Siap. Kau akan cepat atau lambat kau akan menuai hasilnya. Lebih banyak dan tadi ikhlas, sabar, kemudian taat. Iya toh? Siap. Tidak usah menghitung-hitung hasil pekerjaan. Jangan kau, aduh saya kemarin sudah bikin ini baru yang sana, jangan. Siap. Haram itu. Ya. Hukum tabur tuai. Kita ini sudah dari orang dalam perutnya ibu ruh sudah ditiupkan itu kita punya segala Garis sudah ada. ya. Sudah Sudah ada. Sudah diatur lah Ya.
Kalaupun nanti ada terjadi perubahan daripada ketetapan Tuhan itu waktu yang mengantar. Iya. Itu dengan citra kita masing-masing. Begitu. Siap. Terima kasih banyak. Jadi Komandan. saya punya prinsip saya nanti. Saya rasakan itu. Sampai alhamdulillah artinya ukurannya untuk nanti kita bekerja baik nanti rasakan setelah kamu pensiun. Iya. Atau mungkin dalam tugas juga nanti dalam waktu sekali kamu itu atau mungkin kau punya anak atau kau punya teman. Kalau kau sudah menulis sesuatu yang baik menjadi catatan orang, itu nanti kalau ada tetanggamu atau anak, saudara, dia pergi urus sesuatu, tuh dia lihat, kau tinggal di HP atau kau kenal bapak ini? Oh itu sebelah rumah atau itu om saya. Kirim salam ya. Iya. Itu sudah merupakan doa. Itu bukan itu kau jadikan ukuran. Iya. Berarti selama tugasmu itu ada hal baik yang kau bikin sebagai jadi catatan untuk orang atau jadi kenangan untuk orang. Ukurannya itu. Siap. Tapi kalau tidak orang kirim salam pun tidak, sebut nama pun tidak, berarti ya sudah tanyakanlah dirimu. Iya toh? Iya. Kalau dan ya itulah artinya saya pakai ukuran-ukuran seperti begitu. Siap. Prinsip-prinsip seperti itu. Jadi artinya itu ke saya menilai seperti begitu. Kita mau mengukur sesuatu itu, oh berarti kita dulu, oh saya kerja, oh berarti dia terkesan dengan pekerjaan saya dulu mungkin. Siap. Nah, karena saya banyak temu kayak kejadian seperti begitu. Ada seperti ponakan-ponakan, Mbak Tua, tadi urus ini, terus ada dia tanya, karena barang, habis di saya KTP, tinggal di APO. Tapi kok kenal Pak Rumra kah? Itu saya Bapak Tua. Kirim salam Pak itu masih ada dia. Saya begitu dengar begitu, aduh bagaimana? Termasuk anak-anak saya, mereka ada punya tugas di mana terus. Oh kamu Rumra ya? Kalau Pak lain, itu saya Bapak. Salam Bapak. Salam ya? Itu bagaimana? Kabar saya. Itu kepuasan tersendiri untuk komandan itu. Itu saya merasa bahwa aduh bagaimana? Itu tidak bisa diukur dengan duit. Iya. Gitu. Kemudian berikutnya kita jalan kemana-mana, tempat-tempat bekas kita bertugas atau sama-sama tugas, ketemu, komandan, ayo itu sudah. Kayak macam bagaimana itu perasaan itu. Itu. Karena kan saya jalan itu, apa corona sih bersama teman-teman pensiun saya, apakah sama dengan saya begitu? Iya. Karena kan saya dulu batin sendiri toh. Siap. Apakah jalan juga sama dengan saya seperti ini atau gimana? Nah, gitu. Jadi, itu. Jadi dalam tugas tadi kayak-kayaknya itu saya tidak. Dan alhamdulillah yang saya ngomong tadi itu jabatan saya tidak cari. Mengalir saja. Mengalir saya. Saya tidak kejar-kejar jabatan. Jabatan yang cari saya. Kuncinya ikhlas saja. Ya itu. Jalan. Yang penting apa yang pimpinan perintahkan laksanakan. Siap. Dengan sepenuh hati. Ya toh? Kemudian jangan menghitung-hitung apa yang kau kerjakan. Jangan menilai. Karena ada yang menilai. Karena tugas kita bukan menilai ya. Bukan menilai. Karena tugasmu kerja melaksanakan saja. Nanti ada yang menilai. Siap. Pimpinan atau Tuhan. Pimpinan dari Tuhan. Siap. Dan disitulah jalan akan ada di situ. Kalau selama kau kerja terus kau menghitung-hitung, nanti coba rasakan saya, praktekkan dua ini.
Siap. Coba di lapangan. Pasti akan kami laksanakan, Komandan. Karena sudah ada contohnya, Komandan. Siap. Dan saya sampai hari ini alhamdulillah mau bilang, ya saya bukan cerita sama ya. Ya kalau bilang hidup, saya tidak pernah merasa susah dalam hidup. Ada saja. Dan terakhir jangan lupa berdoa. Siap. Itu paling penting. Kalau orang muslim itu ya Jangan lupa sholat itu. Siap. Karena itu kunci. Kau biar bikin amal setinggi gunung, sebesar lautan. Tapi kalau tidak ada sholat, ini kata ulama. Siap. Kalau melupakan sholat. Fata morgana ini, sia-sia ini. Tidak punya nilai. Karena menurut Ustadz Das'at itu bahwa ibadah yang yang paling terakhir yang paling dicatat oleh Tuhan itu ya sholat itu. Karena kita berbuat amal, mau bangun 1000 masjid pun, pahala 1000 masjid ini kalau tidak ada pahala sholat, tidak ada sholat. Karena sholat ini alat untuk merangkum kita punya amal kebaikan kepada Tuhan. Ibadah itu. Kuncinya. Siap. Jadi kalau, ya saya pikir ini agama lain juga seperti begitu. Sama. Jadi kau bangun masjid 1000 di sini. Kau kasih makan anak yatim piatu ada 1 juta orang sebelah sini. Pahalanya sini. Ibadah hajinya sini. Puasanya di sini. Tapi kalau sholatnya tidak ada, apa yang mau angkut barang-barang ini? Sia-sia. Mungkin gambarnya tidak begitu. Siap. Kalau saya mau tangkap bahasanya para ulama seperti itu. Siap. Karena ibadah yang paling terakhir yang apa kata Ustadz Dasat itu, yang paling fenomenal kepada Tuhan itu, ya ini. Karena kenapa dituntut sholat? Karena semua yang Tuhan atau Allah turunkan ke muka bumi ini itu melalui malaikat Jibril. Semua perintah yang Tuhan turunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad yang dihantarkan oleh Jibril itu, semua itu turun melalui Jibril. Ada satu yang langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Apa itu? Ya sholat, perintah sholat. Itu langsung? Langsung. Melalui perjalanan Isra Miraj itu. Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha untuk ketemu Tuhan. Itu hanya untuk terima perintah ini. Perintah sholat ini. Semua perintah lain itu yang malaikat Jibril bawa turun. Satu yang Ada satu perintah yang tidak melalui malaikat Jibril. Perintah melaksanakan sholat. Itu yang membuat nilainya berbeda. Itu kan nilainya berbeda daripada semua pahala yang lain. Semua pahala lain kau sudah buat di antara rukun Islam itu. Puasa iya, haji iya, zakat iya. Semua sudah amal kebaikan sekarang kau sudah buat. Tapi kalau sholat tidak ada, sia-sia semua ini. Karena alat untuk mengangkut ini apa? Ya sholat ini. Iya. Maka dialog antara malaikat Jibril dengan masalah sholat ini kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kira-kira saya punya ibadah sholat pun bagaimana? Toh, kau terima ke tidak? Kau suka ke tidak? Bukan tidak, kau suka ke tidak? Suka ke tidak. Tuhan bilang, ibadah sholat yang paling saya suka itu sholatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Toh? Terus, masa Nabi Muhammad? Ya iya, karena itu saya yang suruh. Jadi walaupun salah-salah sedikit, tidak apa-apa, saya suka karena saya yang suruh. Tapi kalau punya kan saya tidak suka karena saya tidak suruh, kau laksanakan sendiri. Nah, itu ada kisahnya itu. Siap.
Kalau ceramah-ceramah para ulama itu. Makanya itu penting kita laksanakan Ibadah juga. itu penting ya komandan. Jadi sama dengan bahasa apa namanya istilah di yang umum juga bilang ora et labora itu bekerja sambil berdoa. Iya. Jadi jangan bukan bekerja sambil berdoa. Siap. Sama itu. Ya, kalau Harus seimbang. harus seimbang. Siap. Kalau tidak sia-sia. Siap. Itu bisa dikatakan untuk menjaga kita tetap pada jalurnya ya komandan. Iya, Siap. jadi apa namanya kalau nanti orang kuliah itu ada kan ada mata kuliah etika profesi. Siap. Itu juga tuh sama dengan Itu jembatannya lah. ya komandan. jembatan, kompas. Kayak relnya lah. Ya relnya situ. Jadi sama yang kita bekerja juga ya tidak boleh apa namanya Melenceng dari. tidak melenceng dari kita punya tugas pokok, tapi kerjakan harus disertai juga dengan ibadah supaya dia menjauhkan kita dari hal-hal yang nanti membawa kita kepada kehancuran. Seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui, beliau ini selain dulunya sebagai anggota Polri, beliau juga merupakan dosen ya komandan ya, Ya, di Universitas Ingratubun ya komandan. Ya. Siap. Uningrat Papua. Papua. Siap. Jadi menurut saya beliau ini, saya merinding ya, beliau ini merupakan panutan lah Ya. untuk kami. Jadi kami bisa jadikan sebagai tolak ukur untuk nantinya kami bertugas lah. Kalau kami perjalanan masih panjang sekali komandan. Jadi sampai pekerjaan menjadi dosen ini pun bukan target juga. Tiba-tiba panggil. Yang ngalir aja saya. Ya tadi yang bahasa saya waktu saya masih di SMA dulu itu. Akhirnya kembali juga bisa kuliah juga. Dan dulu mungkin cita-cita jadi guru itu terjawab sekarang. Jadi bisa ngalir saja itu karena kita kembali ke berbuat baik tadi. Dan yang terutama berbuat baik itu paling penting. Karena nanti kita sudah tidak ada atau kita sudah pensiun, kita sudah purna. Yang orang ingat itu kita punya kebaikan itu. Iya, betul. Ya kalau setiap orang mengingat kita punya kebaikan, apalagi kita sudah mati. Siap. Begitu orang mengenang kita punya kebaikan, pahala pasti akan mengalir. Siap. Izin komandan, mungkin ini merupakan pertanyaan yang paling penting lah komandan, menurut kami ya komandan. Mungkin dari penilaian komandan, kira-kira gimana komandan perkembangan kepolisian saat ini komandan? Iya, jadi artinya kalau kita bicara perkembangan kepolisian, khususnya seperti kita ini. Siap. Kalau kita ini kan hidup di 3 zaman. Siap. Kalau kemarin tidak dapat. Iya. Kalau usia kayak kita ini berada di 3 zaman. Jadi zaman Orde Lama punya, zaman pertengahan, masuk ke zaman teknologi. Siap. 3 zaman ini kita bisa dapat jadi punya cerita beda. Tapi saya salut dengan perkembangan kepolisian sekarang yang memang jauh kalau bandingkan dengan kita dulu. Yang tadi saya juga katakan tuh sarana sangat terbatas, kemudian teknologi. Tadi kita ketik pakai 11 jari, sekarang ini tinggal klik saja, semua bisa keluar, bisa kita di tempat saja bisa perintah, bisa dulu manual. Harus datangi langsung, ketemu langsung. Cari sampai dapat, sampai ketemu. Mau lewat apa? Dan bahan bukti sekarang lebih mudah ya komandan. Dulu lebih banyak menguras tenaga daripada sekarang. Makanya kalau anak sekarang di zaman yang secanggih ini terus kalau tidak bisa memanfaatkan masih piara malas, itu terlalu. Semua sarana prasarana teknologi sudah siap. Iya. Tinggal Ini kan punya zaman keemasan. Siap. Itu kalau kamu peluang ini kamu masih leha-leha, masih aduh sedih sekali.
gitu. Siap. Kalau tidak memanfaatkan momen dan dengan keadaan kemajuan teknologi, kalau tidak memanfaatkan itu, kamu terlalu apa istilahnya? Di titik yang nyaman komandan. Kalau saya sedih sekali kalau kamu tidak memanfaatkan momen ini. Artinya semua sudah ada. Iya. Tinggal kita kreatif saja. Ah. Terus masih kalau kamu malas lagi terlalu. Jadi saya salut, artinya semua prasarana, sarana pun prasarana semua sudah dilengkapi dengan teknologi. Mau mengungkap perkara tidak susah-susah, tidak manual. Toh? Dulu kalau mengungkap itu mungkin mesti dengan kekerasan. Sekarang tidak perlu dengan kekerasan, dengan teknologi kamu sudah. Ngapain mau susah? Iya. Iya toh? Siap. Sekarang tinggal tanya kamu punya potensi diri saja, mau atau tidak. Iya toh? Siap. Jadi kalau kamu biar malas sudah, kamu tertinggal sudah itu. Kamu begitu saja. Siap. Tapi dengan kemajuan tenaga kamu asah kamu punya diri, kreatifkan kau punya diri, toh? Pekerjaanmu sukses, kau juga bisa menuai peluang lewat pekerjaanmu itu sendiri dengan pekerjaan sambil yang lain dengan teknologi yang ada. Berarti intinya institusi kita ini sudah sangat menunjang kita ya komandan ya. Sudah sangat menunjang. Tinggal kita memaksimalkan potensi. Iya, potensi manusianya saja. Siap. Gitu. Semuanya sudah dijamin. Sudah dijamin. Siap. Bayangkan komandan dulu ya komandan. Mau tangani perkara sudah ada biayanya. Siap. Toh? Siap. Mau pergi menangkap orang, kendaraan sudah ada. Daripada dulu komandan harus nunggu taksi lagi. Mau pergi uang operasional ada. Siap. Lalu zaman kita uang operasional di mana? Kendaraannya mana? Siap. Tapi kita masih mau kreatif, mau bekerja, masih mau mengungkap perkara. Iya. Kalau kamu dengan zaman siang itu terus perkara tidak terungkap tuh, itu, aduh. Iya tuh. Siap, betul komandan. Dana ada, sarana ada, peralatan ada, Tinggal kemauan. teknologi sudah canggih. Siap. Terus kamu masih pangku tangan, aduh. Kasihan dulu. Nah gitu. Siap. Jadi tolong, saya sekalian berpesan kepada generasi muda, manfaatkanlah teknologi dengan seluruh sarana dan prasarana yang sudah ada ini. Siap. Jangan piara malas. Siap. Tingkatkan SDM. Tingkatkan SDM, manfaatkan semua yang ada ini. Siap. Rezeki akan terbuka lebar. Iya. Dengan pekerjaan polisi pun, dengan teknologi dan kecanggihan yang ada, kau bisa manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi Anda sendiri. Anda bisa tingkatkan kamu punya diri, pekerjaan bisa jalan, pengembangan akademikmu juga bisa tumbuh dengan pesat dengan manfaatkan teknologi yang ada. Siap. Apalagi sekarang instansi kita sangat namanya pendidikan tuh. Pendidikan. Siap. Kamu mau cari ilmu tidak perlu lagi ke perpustakaan, di tempat saja. Semua ada. Tinggal klik. Siap. Apapun sekarang. Apa yang susah? Iya. Terus kamu tidak mau kuliah lah dengan cara itu, tidak mau sekolah, aduh. Kasihan. Sekarang semua tinggal cari saja, tidak perlu lagi ke perpustakaan, buka satu-satu buku. Mau cari sambil halal dan teologi juga masih banyak. Iya. Sambil berdinas, sambil bikin konten-konten yang bisa menghasilkan cuan-cuan kan banyak sekali. Siap. Kenapa momen-momen kenapa tidak dimanfaatkan? Siap. Tinggal kreativitas. Tinggal kreativitas. Siap. Tinggal kemauan. Iya. Itu jangan terkungkung dengan keadaan, jangan pasrah dengan keadaan. Siap. Kalau di zaman jangan nyaman di tempat ya komandan. Iya. Harus berani mengambil gebrakan. Mengambil buat gebrakan. Siap. Cari peluang. Iya. Iya. Siap. Ini pesan yang sangat gimana ya? Sangat menginspirasi untuk kami komandan. Yang banyak contoh-contoh kayak di Jawa itu kita lihat di televisi itu ada anggota Babin
Dia setelah melaksanakan tugas dia kembali, dia usaha ada yang kandang ayam, ada yang Iya. piara bikin bikin tambak ikan, Siap. ada bikin kebun, aduh banyak sekali Iya. duitnya, lebih besar dari duit itu. Tapi tugas jalan, Iya. ekonomi juga Lancar. lancar, meningkat. Ya tuh, Siap. dia tidak susah. Ya jangan iri kalau dia bikin rumah bagus, dia punya kendaraan, ya jangan iri. Karena kita juga harus lihat usahanya. Iya. Siap. Kan dia pintar baca peluang. Iya. Itu yang harus kita pelajari sekarang, Konan. Itu. Ada juga dengan cara sekarang jadi apa namanya, bisa gunakan teknologi, dia bisa di tempat sambil bertugas dia bisa bikin apa namanya konten-konten yang bisa menghasilkan, mengedukasi masyarakat, bisa mendatangkan apa namanya rupiah. Ya semua bis tinggal. Dan itu halal. Ada halal. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Itu selagi tidak menyusahkan orang, tidak mengganggu dinas. Dan kita memberikan edukasi. Pasti pimpinan juga menunjang. Dan mengapresiasi orang-orang seperti itu. Pasti akan diberikan penghargaan oleh pimpinan pusat. Banyak contoh. Sekarang pun instansi kita lebih gampang untuk melihat potensi anggotanya, terus dia melihat bagaimana usaha anggotanya, gampang mengapresiasi dirinya kemudian karena adanya media sosial ini. Kalau dulu zaman kemudian, kita dulu bahkan sampai sekarang hidup bergantung dengan kredit. Tapi kalau kita apa namanya peluang-peluang yang ada itu bisa diolah, dimanfaatkan, digerakkan, selagi tidak bisa mengganggu dinas. Oh itu luar biasa. Karena kenapa sudah ada semua pimpinan juga tidak mau bersulit anggota, yang penting tidak mengganggu. Kenapa tidak dimanfaatkan itu? Jadi kita sudah sangat bersyukur. Iya. Hidup di. Jadi sebenarnya kamu di zaman era ini sangat berbahasa paling beruntung sebenarnya. Iya. Karena semua kegiatan dinas itu sudah ditunjang dengan dana semua. Iya. Beda zaman kita dulu, tidak ada gaji toh, tidak ada lain. Bisa dibilang instansi sangat memperhatikan lah. Dulu kita patroli siang malam tidak ada uang patroli, sekarang ada uang patroli tinggal tanda tangan, cair. Iya toh? Iya. Tangan di perkara, dulu cari jalan, fotokopi uang sendiri. Iya. Sekarang dan sudah mau fotokopi, semua berkas itu ada uangnya. Intinya mau dan tidak. Ya betul kalau betul begitu sudah begitu kok malas tak aduh. Kasihan. Dan terima kasih untuk waktunya. Ya kita banyak memetik pelajaran. Iya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Pengalaman tugas. Ya mungkin di zaman sekarang kita tidak bisa sebaik komandan. Iya. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari apa yang dan ceritakan. Semuanya bisa dilaksanakan, semampunya dilaksanakan. Siap. Jadi saya di kampus juga seperti begini, artinya tujuan saya ke sana juga yaitu sampai mengajar ilmunya itu, berbagi pengalaman supaya ilmu itu tidak tidak tumpul. Berbagi artinya kan kalau kita berbagi kebaikan kan kita juga bisa. Siap. Jadi maka saya lebih senang mengajar itu, lebih senang ke tatap muka. Iya. Karena lebih gimana ya? Nyambung ya. Ya nyambung dan ilmu itu tidak, kalau kita mengajar online begitu ya sudah apa yang kita isi saja terbatas. Tapi kalau kita di tatap muka begini ada feedback dan ada ilmu itu bisa berkembang. Siap. Dalam bicara itu. Saya suka suruh audien masih bertanya. Punya masalah ceritakan, nanti kita kan itu diskusikan. Siap. Karena itu lebih penting. Kalau kita belajar teori saja, terkadang tidak bisa masuk. Nanti kalau begitu masuk praktek bingung. Iya. Terkadang kalau dengan pola diskusi secara tidak langsung kita jadi memahami ya topik pembicaraannya kemudian. Iya, begitu. Saya suka pakai pola begitu, jadi
Hanya di luar masih kalau ada masalah, kadang-kadang telepon, Pak. Oh, coba cerita. Oh, itu nanti begini, caranya begini. Saya kasih. Itu kembali lagi ke pengalaman Komandan. Iya. Siap. Itu semua karena tadi. Matang karena pengalaman. Iya. Siap. Begitu. Aduh. Mungkin sekian kayaknya Komandan. Siap. Ini kita terkendala waktu Komandan. Siap. Tapi kayaknya isi semua ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan lah Komandan. Iya. Terima kasih banyak Komandan untuk Sama-sama. sudah meluangkan waktu lah Komandan untuk hadir di sini Komandan. Jangan mungkin Komandan jangan bosan-bosan kalau seumpama kami ingin menimba ilmu lah ke Komandan. Iya. Siap. Selagi masih bisa kita berbagi. Siap Ya, Komandan. apa kita mau pilih-pilih untuk Siap. apa juga, toh? Siap. Baik, teman-teman semua, mungkin sekian lah untuk diskusi kami malam ini. Mungkin kalau teman-teman rasa masih kurang dengan cerita dari Komandan, dari beliau, teman-teman bisa komen di bawah jika ingin mengetahui kisah seru yang lain. Iya. Kalau kita gali, wah, Masih banyak sebenarnya. banyak sekali. Siap Komandan, terima kasih banyak. Komandan izin. Sama-sama.